Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran kita di tema 3 kali ini, memasuki subtema kedua pembelajaran ketiga. Kita akan mengenal sifat-sifat benda padat. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal tentang volume dan massa. Sekarang kita mengenal sifat-sifat benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Nanti kita akan kupas bersama di sini pada pembelajaran yang ketiga ini. Ayo perhatikan, ikuti dengan serius tapi santai, santai tapi serius. Ayo kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Ketika nanti kita melakukan pengamatan bersama, setelah kita bahas, kalian akan tahu sifat-sifat benda padat. Kamu bisa melakukan di rumah di bawah pengawasan orang tuamu. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar rumahmu. Alat yang dibutuhkan adalah ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya pun mudah. Coba kamu masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Hati-hati anak-anak, jangan sampai gelas yang kamu gunakan pecah, karena pecahannya nanti bisa mengenai kamu. Yang kedua, setelah kamu memasukkan benda-benda itu ke ember, ke gelas, dan ke kantong plastik, kamu catat hasil percobaanmu itu ke dalam tabel di bawah ini. Dan lihatlah contoh tabel di nomor 1, agar kamu nanti tidak bingung. Langkahnya yang sederhana tadi, kamu masukkan benda-benda yang kamu ambil, benda-benda padat itu ke dalam ember, masukkan ke dalam gelas, dan terakhir kamu masukkan ke kantong plastik. Ya, jangan lupa dicatat di tabel yang nanti akan Pak Guru tampilkan di sini.
perlihatkan di sini, lihatlah di tabel yang Pak Guru tayangkan. Contoh di nomor 1 ada nama benda pensil, bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak, maka kamu kasih tanda silang. Bentuknya walaupun tempatnya berubah, ya benar, maka kamu kasih tanda centang. Kemudian dapat digenggam. Apakah benda padat yang kamu kumpulkan dapat digenggam? Ya, maka kamu kasih tanda centang karena pensil itu dapat digenggam. Dan tidak dapat digenggam. Oh tidak, ketika ditanda silang karena pensil dapat digenggam. Maka di sini kamu dapat melihat pada nama benda pensil itu adalah termasuk benda padat. Itu ternyata sifat-sifatnya seperti tadi yang sudah sampaikan. Nah, benda-benda padat yang ada di kamu yang telah kamu kumpulkan, kamu teliti, coba dari hasil percobaanmu, apakah dapat kamu menyimpulkan sifat benda padat? Iya, tentunya bisa. Tadi bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Kau pindah ke ember, ke kantong plastik, ke gelas, pensil tetap, bentuknya tetap tidak berubah. Dan yang kedua, pensil sebagai salah satu contoh benda padat dapat digenggam. Sifat benda padat seperti itu anak-anak. Ya, dari hasil percobaan kamu itu nanti isi ya tabelnya. Selanjutnya anak-anak, yuk kita berlatih bersama-sama. Kita di sini akan berlatih untuk mengukur jarak atau menghitung jarak. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ini ayo nanti kita bersama-sama menghitung berapa jarak rumah itu. Kita lihat di gambar sebelah sini, nanti di layar akan muncul. Kamu perhatikan ya. Iya, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km. Karena jarak dari rumah Dayu ke sekolah 6 km, terus di sana ada pasar yang jaraknya 7 km dari sekolah, maka jumlah totalnya adalah jaraknya 6 km ditambah 7 km. Berapa anak? Iya, 13 km. Jadi ditambahkan jarak dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke pasar. Berarti jarak dari rumah Dayu ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km. Sekarang selesaikan soal di bawah ini. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Caranya adalah 350 dikurangi 200 meter. Nanti hasilnya berapa? Kamu hitung ya anak-anak. Masukkan jawaban kamu pada kotak yang tersedia. Nanti difoto, kirimkan ke Pak Guru. Mudah kan anak-anak? Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Pertanyaannya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah?
Berarti kamu caranya adalah jarak rumah Siti ke sekolah dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah. Nanti akan kelihatan, akan dapat kamu hitung berapa perbedaannya. Dengan cara dikurangi anak-anak, kamu bisa menggunakan cara susun ke bawah. 4740 dikurangi 250, maka hasilnya akan kamu temukan. Yang ketiga, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai sekolah? Caranya sama seperti tadi. Jarak dari rumah Udin ke sekolah, ya, kemudian dikurangi jarak yang sudah ditempuh Udin sebelum menuntun sepeda. Nanti akan ketemu jawabannya. Anak-anak, pertanyaan keempat. Lani dan keluarga pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Kamu ingat pada pertemuan sebelumnya berapa jarak yang berapa meter? Satuan meternya ketika menggunakan satuan meter, ketika kemudian dirubah menjadi kilometer. Ingat, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Kamu tinggal mengurangkan, nanti bisa dipahami ya anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan sekarang pada pertanyaan kelima. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke pasar adalah 100 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Ini berarti kalian harus kalikan jumlah jarak rumah Siti ke pasar dikalikan dengan 3. Nanti hasilnya sama dengan jarak dari rumah ke sekolah. Mudah ya anak-anak? Iya, dicoba dihitung, nggak usah terburu-buru. Oke, nanti setelah jawaban kamu selesai, kamu kirimkan Bapak Guru ya. Terima kasih. Kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya dalam keadaan tetap sehat dan penuh semangat. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap sehat, tetap senantiasa berbahagia bersama keluarga di rumah. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, karena belajar bisa dari mana saja, dari rumah, di madrasah, ataupun dimanapun kita bisa gunakan untuk belajar. Tetap semangat. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.